Jadi cerita kali ini mengisahkan tentang seorang anak kecil laki-laki yang mampu menyembuhkan seorang jenderal TNI yang terbaring sakit tak berdaya di rumah sakit, hanya dengan obat tradisional yaitu menggunakan beras 3 warna. Malam itu lorong rumah sakit tampak sepi. Hanya terdengar bunyi mesin pemantau yang berdetak pelan dari beberapa kamar. Di ruang paling ujung, seorang jenderal bernama Rendra terbaring lemah, nyaris tak bergerak. Para dokter sudah berhari-hari berusaha mencari penyebab penyakitnya. Namun hasil pemeriksaan selalu buntu. Tubuh sang jenderal semakin dingin, seolah ada sesuatu yang menguras tenaganya perlahan-lahan. Istrinya duduk di samping ranjang sambil menggenggam tangan suaminya, berbisik memohon keajaiban. Namun malam itu, keajaiban justru datang dari arah yang sama sekali tidak diduga. Seorang anak kecil bernama Dipa, usia 9 tahun, melangkah pelan menyusuri lorong bersama neneknya yang bekerja sebagai petugas kebersihan. Tidak ada yang memperhatikan mereka. Dipa membawa sebuah kantong kain lusuh yang ia pegang erat dengan kedua tangan. Di dalamnya tersimpan beras 3 warna, putih, merah, dan hitam, warisan tradisi keluarganya yang katanya hanya digunakan untuk penyakit yang tidak bisa dijelaskan. Saat mereka melewati pintu kamar Jenderal Rendra, langkah Dipa terhenti. Ia menatap pintu itu cukup lama, seolah ada sesuatu yang memanggilnya dari balik dinding. Neneknya sempat bertanya kenapa ia berhenti, namun Dipa hanya menggeleng pelan. Ada perasaan aneh yang menekan dadanya, campuran antara takut dan dorongan kuat untuk mendekat. Ia belum tahu siapa yang berada di dalam kamar itu, tetapi hatinya seperti diberitahu bahwa orang tersebut membutuhkan bantuan yang bahkan para dokter tak mampu memberikannya. Dengan napas perlahan dan genggaman yang semakin kuat pada kantong kain itu, Dipa mengambil langkah kecil menuju pintu, tanpa menyadari bahwa hidupnya sebentar lagi akan terhubung dengan kisah besar yang tak pernah ia bayangkan. Begitu pintu kamar terbuka sedikit, Dipa melihat tubuh Jenderal Rendra yang terbaring lemah di tengah cahaya lampu yang pucat. Udara di ruangan itu terasa berat, seolah menyimpan sesuatu yang tak terlihat. Istri sang jenderal menoleh dengan wajah lelah. Sempat terkejut melihat seorang anak kecil berdiri di ambang pintu bersama seorang perempuan tua berseragam kebersihan. Namun sebelum sempat berkata apapun, Dipa melangkah masuk dengan ragu, seakan dorongan yang ia rasakan sejak tadi semakin kuat menekan dadanya. Ada getaran aneh di telapak tangannya. Tepat di tempat kantong kain berisi beras 3 warna itu ia genggam. Neneknya mencoba menariknya kembali, khawatir mereka membuat masalah. Tetapi Dipa menggeleng pelan dan berkata lirih bahwa ia hanya ingin melihat. Entah kenapa, ucapan sederhana itu membuat istri sang jenderal tiba-tiba tak sanggup menolak. Ada kesan jujur pada mata anak itu, sesuatu yang sulit dijelaskan tapi terasa menenangkan. Dipa mendekati ranjang dan merasakan hawa dingin yang keluar dari tubuh sang jenderal. Ia mengangkat kantong kain itu dan membukanya perlahan. Aroma lembut beras yang bercampur warna membangkitkan memori tentang cerita ayahnya dulu, bahwa beras 3 warna akan bergerak sendiri jika menemukan penyakit yang bukan berasal dari tubuh manusia. Dipa menatap butiran-butiran itu, lalu menaburkan sedikit ke telapak tangannya. Aneh, beras itu seperti bergetar. Istri jenderal menahan napas, sementara neneknya berdiri kaku, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Dalam diam yang menegangkan itu, Dipa mulai merasakan sesuatu mengalir dari beras ke kulitnya, seolah ada sinyal yang memandu langkah selanjutnya, dan ia tahu bahwa apapun yang terjadi setelah ini, tidak ada jalan untuk mundur lagi. Dipa memejamkan mata sejenak, mencoba memahami getaran halus yang merambat dari butiran beras di telapak tangannya. Rasanya seperti ada sesuatu yang memanggil dari arah tubuh Jenderal Rendra, sebuah tarikan lembut namun kuat, membuat dada anak itu serasa ditekan dari dalam. Istri sang jenderal mulai gelisah, bibirnya bergetar. Tetapi ia tetap diam karena ada bagian dari dirinya yang merasa kejadian ini bukan kebetulan. Nenek Dipa sendiri tidak tahu harus berbuat apa selain mengawasi cucunya dengan campuran khawatir dan kagum. Dipa mendekat lebih jauh ke sisi ranjang dan menunduk pelan, memperhatikan wajah pucat sang jenderal. Ia mengangkat tangannya perlahan, lalu meletakkan beberapa butir beras 3 warna itu di atas dada jenderal, tepat di atas jantung. Detik berikutnya, angin dingin seperti berembus dari arah lantai, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Butiran beras putih tetap diam, namun beras merah dan hitam mulai bergerak perlahan seperti terdorong dari dalam.
Istri jenderal spontan menutup mulutnya menahan teriakan. Sementara nenek Dipa mundur selangkah karena tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi di depan mata. Beras itu kemudian bergeser membentuk garis tipis, seperti mengikuti jalur tertentu di tubuh sang jenderal. Dipa merasakan tubuhnya ikut bergetar, seolah energi yang keluar dari jenderal mengalir ke beras, lalu masuk ke telapak tangannya. Perlahan, mesin pemantau jantung yang sejak tadi berdering lemah mulai menunjukkan perubahan kecil. Nada detaknya naik setengah tingkat. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuat semua orang di ruangan itu menatap satu sama lain dengan mata membesar. Dipa membuka matanya dan dengan suara kecil ia berkata, "Penyakitnya bukan dari dalam tubuh, ada yang menutupinya." Kalimat itu membuat bulu kuduk mereka semakin meremang, dan mereka sadar sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Dipa merasakan telapak tangannya semakin panas, seolah beras 3 warna itu menyerap sesuatu dari tubuh Jenderal Rendra. Sementara itu, garis tipis yang dibentuk beras merah dan hitam terus bergerak naik dari dada menuju leher, lalu berhenti tepat di bawah rahang sang jenderal, seakan menemukan titik yang selama ini tersembunyi. Istri jenderal menatap dengan napas tersengal, takut tapi juga berharap. Nenek Dipa memegang lengan cucunya, namun Dipa tetap diam. Matanya tertuju pada pola aneh yang kini terbentuk dari butiran beras itu. Detik berikutnya, tubuh jenderal tersentak kecil. Tidak keras, hanya seperti getaran pendek yang membuat selimutnya bergerak. Dari mulut dan hidungnya keluar embusan napas berat, berbeda dengan napas lemah sebelumnya, seperti seseorang yang bertahun-tahun menahan sesuatu dan akhirnya bisa melepasnya. Beras hitam berubah lebih cepat gerakannya, berputar perlahan lalu berhenti mendadak, seolah menandai lokasi sesuatu yang tidak kasat mata. Dipa mengangkat tangan kirinya dan menaruhnya di tenggorokan sang jenderal. Lalu ia memejamkan mata lagi. Di kepalanya muncul gambaran samar, seperti gumpalan gelap yang menempel di dalam tubuh, bukan penyakit biasa, melainkan beban yang terus menguras kekuatan jenderal tanpa henti. Istri jenderal menahan air mata, takut mengganggu konsentrasi anak itu. Suara mesin pemantau jantung kembali berubah, kini lebih teratur. Dipa menarik napas panjang, lalu berkata lirih, "Ini harus dikeluarkan, sekarang." Ucapan itu membuat neneknya tersentak, namun sebelum ia sempat menahan Dipa, butiran beras yang menempel di kulit jenderal retak halus dan mengeluarkan hawa dingin tajam. Ruangan itu seakan bergetar ringan. Dipa meraih segenggam beras baru dari kantongnya, lalu menaburkannya di sepanjang garis yang tadi terbentuk. Untuk pertama kalinya sejak dirawat, Jenderal Rendra membuka kelopak matanya sedikit, hanya sepersekian detik, tetapi cukup membuat istri dan nenek Dipa terpaku. Ada tanda kehidupan yang kembali, seolah tubuhnya mulai melawan sesuatu yang selama ini tak terlihat. Beras yang Dipa taburkan kali ini tampak berbeda. Begitu menyentuh kulit Jenderal Rendra, butiran-butiran itu seperti menarik sesuatu keluar, membuat udara di sekitarnya berputar pelan. Dipa menggenggam kantong kainnya lebih erat. Wajahnya serius namun tetap tenang seperti ia sudah pernah melakukan hal ini sebelumnya. Istri jenderal menunduk mendekati suaminya, berharap melihat perubahan nyata. Suara napas jenderal yang tadinya berat kini berubah menjadi lebih dalam, seolah paru-parunya mulai berfungsi kembali. Namun perubahan itu hanya berlangsung beberapa detik sebelum tubuh sang jenderal kembali kaku. Beras hitam yang menempel di lehernya tiba-tiba bergerak cepat, seperti melompat ke arah dada lalu berhenti tepat di bawah tulang rusuk. Dipa langsung menempelkan kedua tangannya ke titik itu. Seketika, hawa dingin menghantam seluruh ruangan. Lampu di langit-langit berkedip 2 kali, membuat istri jenderal memejamkan mata karena takut terjadi sesuatu. Nenek Dipa ingin menarik cucunya pergi, tetapi kakinya serasa terkunci melihat butiran beras berubah warna lebih gelap, seolah menyerap bayangan yang tidak tampak. Dalam keheningan itu, Jenderal Rendra mengeluarkan suara parau, seperti seseorang yang bermimpi buruk lalu berusaha bangun. Dipa mendekatkan wajahnya ke dada jenderal dan berbisik, "Tenang, Pak, ini cuma keluar sebentar lagi." Tidak ada yang mengerti bagaimana anak sekecil itu bisa bicara dengan begitu yakin. Beberapa detik kemudian, garis beras yang sebelumnya mengikuti alur tubuh jenderal mulai pecah perlahan, mengeluarkan semacam asap tipis berwarna abu yang langsung menghilang begitu menyentuh udara.
Mesin pemantau jantung menunjukkan detak yang lebih stabil, meski belum kembali normal. Istri jenderal menutup mulutnya dengan kedua tangan, menangis pelan karena tubuh suaminya tampak lebih hangat daripada sebelumnya. Dipa menghapus keringat di dahinya dan menarik napas dalam. Belum selesai, katanya lirih. Masih ada satu yang tersisa. Ruangan itu kembali hening, seakan semua orang menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Begitu Dipa mengatakan masih ada satu yang tersisa, suasana ruangan mendadak berubah lebih berat. Meski tubuh Jenderal Rendra mulai menunjukkan tanda-tanda pulih, ada sesuatu yang jelas belum benar-benar keluar. Beras 3 warna yang tersisa di kantong Dipa terasa lebih hangat, seolah memberi tanda bahwa proses terakhir akan jauh lebih sulit daripada yang sebelumnya. Dipa menatap wajah jenderal yang kini tampak sedikit lebih segar, namun dari sekitar bahunya muncul getaran halus, seperti denyut kecil yang tidak sesuai dengan ritme detak jantung. Istri jenderal mendekat. Suaranya gemetar menahan cemas. Anak, apa yang masih tertinggal? Dipa tidak langsung menjawab. Ia memejamkan mata dan menempelkan ujung jarinya ke bahu sebelah kiri sang jenderal. Seketika, rasa dingin mengalir naik ke lengannya, membuat tubuhnya merinding. Ini yang paling kuat, gumamnya pelan, seolah hanya dirinya yang bisa mendengar. Tanpa ragu, ia mengambil beberapa butir beras merah dan hitam, lalu menaburkannya tepat di titik yang berdenyut itu. Butiran beras tersebut tidak bergerak seperti sebelumnya. Mereka justru menempel erat, seakan menahan sesuatu dari dalam agar tidak meledak keluar. Nenek Dipa terkejut melihatnya. Dipa, hati-hati, bisiknya. Namun anak itu justru mengangguk pelan, menandakan ia tahu apa yang sedang ia hadapi. Detik berikutnya, tubuh jenderal tersentak kuat. Lampu kamar berkedip lebih kencang, membuat istri jenderal berpegangan pada tepi ranjang agar tidak roboh karena terkejut. Dari titik di bahu itu, muncul suara halus seperti retakan kaca. Beras yang menempel mulai terangkat sedikit demi sedikit, lalu membentuk lingkaran kecil. Dipa mendekatkan kedua tangannya dan menahannya, memastikan sesuatu yang gelap itu keluar dengan perlahan. Nafas jenderal tiba-tiba tersengal tajam, tetapi warna kulitnya justru terlihat semakin membaik, seperti ada beban berat yang akhirnya terangkat dari tubuhnya. Dipa menahan napas, menunggu momen terakhir itu terjadi, sambil terus menjaga agar prosesnya tidak terputus. Ini dia, bisiknya. Yang terakhir hampir keluar. Lingkaran kecil yang terbentuk dari butiran beras di bahu Jenderal Rendra mulai berputar lambat, seolah menarik sesuatu dari lapisan terdalam tubuhnya. Dipa menempelkan kedua telapak tangannya tepat di atas lingkaran itu, merasakan hawa dingin yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Ruangan menjadi sangat sunyi. Bahkan suara mesin pemantau jantung terdengar seperti berasal dari tempat yang jauh. Istri jenderal memegang dada dan menahan napas, sementara nenek Dipa berdiri kaku, tak sanggup bergerak. Perlahan, dari balik kulit sang jenderal muncul bayangan samar berbentuk gumpalan gelap yang terangkat sedikit demi sedikit, mengikuti gerakan beras yang berputar. Gumpalan itu tidak memiliki wujud jelas, hanya seperti kabut hitam pekat yang enggan melepaskan diri. Tubuh jenderal kembali tersentak, napasnya berat, namun wajahnya mulai mendapatkan warna. Dipa menahan tangannya semakin kuat, memaksa gumpalan itu keluar sepenuhnya. Tiba-tiba, cahaya lampu meredup dan beras putih yang sebelumnya dia mulai ikut bergerak, menyatu dengan beras merah dan hitam membentuk garis kecil yang mengarah ke telapak tangan Dipa. Anak itu menggertakkan gigi, menahan rasa dingin yang menusuk hingga siku. Sedikit lagi, bisiknya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Gumpalan gelap itu akhirnya terangkat penuh dan melayang tipis di udara sebelum perlahan memudar seperti asap yang tertiup angin. Begitu bayangan itu hilang, seluruh ruangan terasa lebih hangat, seakan tekanan yang sejak awal memenuhi kamar itu langsung lenyap. Mesin pemantau jantung berbunyi stabil untuk pertama kalinya. Istri jenderal menutup mulutnya. Air matanya jatuh tanpa mampu ia tahan. Jenderal Rendra menarik napas panjang. Napas utuh, teratur, bukan lagi hembusan lemah seperti sebelumnya. Dipa, yang sejak tadi terus menahan tenaga, akhirnya melepaskan tangannya. Butiran beras di bahu jenderal pecah menjadi debu halus, lalu menghilang begitu saja. Badannya goyah,
Namun sebelum jatuh neneknya cepat memegang bahunya. Dipa tersenyum kecil, lelah namun lega. Sudah keluar semua, katanya pelan. Namun di balik legaannya, ada satu hal yang masih mengganjal. Ia merasakan sesuatu lagi, sesuatu yang tidak seharusnya ada. Dipa memandang Jenderal Rendra yang kini tampak bernapas lebih lega. Namun rasa gelisah di dadanya justru semakin kuat. Ada sesuatu yang ia tangkap, bukan dari tubuh sang jenderal, tetapi dari ruangan itu sendiri. Seolah sisa bayangan gelap tadi tidak benar-benar hilang, melainkan bersembunyi di sudut-sudut kamar, menunggu saat yang tepat untuk kembali. Istri jenderal meraih tangan suaminya sambil menangis lega. Tak menyadari bahwa Dipa masih berdiri terpaku dengan wajah tegang. Neneknya menepuk pelan bahunya, mengira cucunya hanya kelelahan. "Kamu hebat sekali, Dip. Sudah, kita keluar dulu," bisiknya. Tapi Dipa menggeleng pelan. Matanya menelusuri tiap sudut ruangan. "Belum, Nek. Ada yang aneh." Saat itulah Jenderal Rendra membuka matanya perlahan. Tatapannya masih lemah. Tapi ia sadar. Istrinya hampir berteriak bahagia. Namun ketika jenderal itu mencoba berbicara, suaranya serak dan hanya satu kalimat yang keluar. "Ada seseorang di sini tadi." Istri jenderal menoleh cepat. Bingung. Nenek Dipa memegang dadanya, merasakan hawa dingin kembali merayap. Dipa maju satu langkah. "Bapak lihat sesuatu." Jenderal Rendra berusaha mengangguk. "Bayangan berdiri di belakang kalian." Ucapan itu membuat seluruh ruangan serasa mengerut. Bahkan mesin pemantau jantung terdengar terlalu keras. Dipa menelan ludah. Ia tahu apa yang dirasakan jenderal itu bukan halusinasi. Energi yang sama sempat ia rasakan saat gumpalan gelap mulai keluar. Tanda bahwa sumber penyakit itu bukan sekadar gangguan, tapi kiriman, sesuatu yang sengaja diarahkan pada sang jenderal. Lampu kamar tiba-tiba bergetar. Padahal tidak ada angin. Istri jenderal memeluk suaminya erat, merasa ketakutan tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dipa mengambil kantong berasnya lagi. Namun kali ini butiran beras di dalamnya terasa dingin seperti es. "Nek," gumamnya lirih. "Sepertinya ini belum selesai." Ruangan itu mendadak terasa berbeda, lebih sunyi, lebih padat. Seperti ada sesuatu yang tidak terlihat sedang memperhatikan mereka dari dekat. Dipa menghela napas perlahan, mencoba menenangkan dirinya, lalu menatap titik kosong di balik punggung neneknya. Disitulah ia merasakan kehadirannya. Diam, pekat, dan sangat dekat. Dipa memusatkan pandangannya ke sudut kamar yang sejak tadi terasa dingin. Meskipun tak terlihat, ia bisa merasakan sesuatu berdiri di sana, seperti bayangan yang menempel pada dinding namun tidak punya bentuk jelas. Istri jenderal berusaha menenangkan suaminya, sementara Jenderal Rendra memejamkan mata sambil menggenggam tangan istrinya lebih kuat, seolah masih merasakan ancaman itu. Nenek Dipa menyentuh lengan cucunya. Khawatir anak itu memaksakan diri terlalu jauh. Tapi Dipa justru melangkah maju, membuka kantong kain lusuhnya. Beras 3 warna di dalamnya tampak bergetar halus, berbeda dari yang sebelumnya. "Kalau ini kiriman," gumam Dipa perlahan, "berasnya akan bergerak sendiri." Ia mengambil segenggam kecil dan melemparkannya ke lantai tepat di titik yang ia curigai. Butiran beras itu jatuh, namun tidak menyebar. Mereka justru berkumpul membentuk lingkaran kecil, lalu merayap seperti mengikuti sesuatu yang tak kasat mata. Istri jenderal menahan napas. Nenek Dipa memegang dadanya, merinding. Lingkaran beras itu kemudian pecah dan membentuk garis memanjang ke arah pintu kamar, seolah menunjukkan jalur sesuatu yang keluar diam-diam. Dipa menatap garis itu tanpa berkedip. "Dia sudah pergi," katanya lirih. "Tapi belum jauh." Ruangan mendadak terasa lebih hangat, seperti beban besar terangkat dari udara. Mesin pemantau jantung berbunyi stabil. Wajah jenderal memerah perlahan. Napasnya lebih kuat dibanding sebelumnya. Istrinya menangis lega, memeluknya sambil tak henti mengucap syukur. Nenek Dipa tersenyum kecil sambil mengusap rambut cucunya, meski wajahnya masih menyimpan rasa takut. Dipa merapatkan kantong berasnya kembali. Sorot matanya tenang, namun penuh kewaspadaan. "Pak Rendra sudah selamat," katanya dengan suara lembut.
Tapi orang yang mengirimkan ini belum selesai. Ia menatap ke arah pintu kamar yang perlahan tertutup oleh angin tipis. Dan suatu saat, dia pasti akan kembali. Jadi cerita kali ini mengisahkan tentang seorang anak kecil laki